bulan bulan terakhir pada di ujung 2025 dan alhamdulillah kita akan segera menghadapi tahun baru 2026 dan teman-teman Hima terutamanya sedang padat-padatnya kegiatan dari LDKO, kajian, kewirausahaan, perlombaan, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga Allah akan membalas teman-teman semua dan ini akan menjadi pengalaman berharga bagi teman-teman besok ketika sudah menjadi alumni. Teman-teman ketahui bahwasannya organisasi ini adalah tempat kita melatih, tempat kita belajar untuk lebih dewasa dalam menghadapi situasi kondisi. Jadi teman-teman bersyukur aktif di Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah dan alhamdulillahnya lagi teman-teman disupport oleh prodi ya dan dosen-dosen yang sangat intelek dan sangat memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing gitu. Eh, Judul tema hari ini cukup menarik ya tentang jual beli emas digital ya. Ya emas ini kan sepertinya adalah barang yang sangat berharga dan ya bisa dikatakan sangat-sangat berharga dan harga jualnya jarang sekali merosot bahkan seringkali naik berlipat-lipat. Nah, pada tahun ini saja penjualan emas ini naik berlipat sampai terakhir ini 2 juta ya. 2 juta atau berapa ya? Nah, nanti insya Allah akan dibahas sama narasumber tentang bagaimana cara menjual emas digital yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Jadi emas itu boleh dijual, boleh dijual belikan, bagaimana dikhawatirkan adanya riba atau tidak diperbolehkan. Nanti teman-teman simak penjelasan dari narasumber. Emas ini barang langka, barang mahal, barang berharga juga. Jadi bisa menjadi rebutan, bisa menjadi aset, bisa menjadi perhiasan juga. Nah, ini teman-teman bisa belajar bagaimana peran emas di dalam dunia Islam gitu. Mungkin saya tidak akan panjang lebar dalam sambutan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang telah mempersamai berbagi ilmu pengetahuan kepada kita semua. Dan saya mengucapkan juga kepada teman-teman Hima tetap semangat, teman-teman tetap semangat dalam belajar juga dan semoga kita dalam 2 pekan ini akan ada UAS di awal Januari. Nah, teman-teman dijaga belajarnya sehingga aktivitas sebagai aktivisima berjalan, aktivitas sebagai mahasiswa juga tetap berjalan dan seimbang. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon ini nanti direkam, kemudian nanti rekamannya jam setelah selesai langsung kirim ke saya. Nah, insya Allah saya akan upload di media Prodi. Mungkin dari saya, mohon maaf lahir batin. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdullah SAG atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin, sebelum kita masuk ke sesi inti, marilah kita momen penting ini dalam sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh audiens, terutama para dosen dan narasumber, untuk mengaktifkan kameranya. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan untuk memandu sesi foto bersama. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide berikutnya, 1, 2, 3. Slide berikutnya, 1, 2, 3. Oke.
Slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah membantu sesi foto bersama. Hadirin sekalian, inilah sesi yang paling kita tunggu. Kita akan membedah tuntas transaksi emas digital yang sedang menjadi tren saat ini dan memunculkan pertanyaan fundamental. Bagaimana pandangan hukum syariah terhadap transaksi emas digital ini? Sebuah kehormatan bagi kita untuk mendengarkan langsung dari pakar di bidangnya, yaitu kepada Bapak Dr. Ahmad Rasiku Haramain, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengeran? Kedengaran Bapak. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat luar biasa banyak. Bahkan dikatakan apabila kita menghitung nikmat Allah, maka nikmat angkanya sudah berakhir, nikmat Allah belum selesai dihitung. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan yang terbaik, rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Yang sama-sama kita hormati Buka Prodi, yang sama-sama kita hormati para dosen, Pak Abdullah, kemudian Bu Maharani, atau mungkin dosen-dosen yang lain ya yang saya tidak ketahui berada di dalam Zoom meeting ini. Yang sama-sama kami para dosen sayangi dan cintai, anak-anakku semuanya, mahasiswa, mahasiswi program ekonomi syariah, prodi ekonomi syariah Universitas Pamulang. Kami semuanya mendoakan Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami selalu mendoakan anak-anakku semuanya, Anda semuanya, Allah suatu saat akan memberikan rahmat yang banyak buat kalian semuanya. Suatu saat kalian akan memiliki masa depan yang gemilang, yang pada akhirnya mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup kalian, dan pada akhirnya kebahagiaan itu menghantarkan kalian semuanya, kita semuanya kepada surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya diberikan tugas tuh oleh Buka Prodi, oleh Hima, itu untuk membedah transaksi emas digital. Ada yang menyebutnya sebagai e-gold. Ada juga yang menyebutnya sebagai emas virtual. Jadi memang dulu dan sekarang sebenarnya transaksi ini memang sudah ada, cuman bentuknya saja yang berbeda. Nah, perbedaan bentuk transaksi itu pada akhirnya para ilmuwan fikih kontemporer itu pada akhirnya membuat dalam tanda kutip fatwa-fatwa baru yang harus relevan dengan keadaan sekarang. Jadi yang akan saya sampaikan ini itu adalah pendapat para ulama yang ada di seluruh dunia, baik klasik maupun kontemporer, dan pendapat ulama Indonesia yang diwakilkan oleh Majelis Ulama Indonesia, subdirektori yang dinamai dengan Dewan Syariah Nasional.
Jadi apa yang kita bahas sekarang itu nggak ada satupun dari pendapat saya. Itu lebih kepada memang inilah variabilitas daripada ilmu pengetahuan ekonomi syariah dari seluruh yang kita kumpulkan. Baik, anak-anakku semuanya, saya mau tanya dulu nih sebelumnya. Saya mau tanya dulu, ada yang tahu nggak emas digital itu apa? Sekarang kan emas digital tuh menggunakan aplikasi. Nah, jadi aplikasi-aplikasi, ada yang tahu nggak kira-kira nih aplikasi emas sekarang yang terkenal yang Anda ketahui ini apa? Saya khawatirnya ntar saya ngomong panjang lebar, prakteknya Anda semuanya masih masih bingung nih. Ini prakteknya apaan sih emas digital nih? Gitu. Jadi coba saya tanya dulu nih. Ini kan nyalain ininya nih yang saya tanya nih. Wah, kebetulan di sini banyak yang kayaknya banyak yang saya ajar di sini nih kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Yang tuh kan pada matiin langsung. Takut saya ini tuh kan nyalain semuanya, jangan khawatir, tenang aja. Yang pemberani nih, Naja, nyalain aja. Ya, Oke, Pak. ya. Wih, mantep nih, Bang Bang Nazwa udah berani-berani dada-dada aja nih. Oke, sip. Itu dong. Kalau orang Sabtu tuh pemberani semuanya tuh kalau orang Sabtu tuh. Oke, sekarang Naja, saya mau Ya, tanya Pak. Naja. You apa namanya? Kamu ini enggak apa namanya? Tahu nggak emas digital tuh apa? Silakan aja. Sejauh yang saya tahu ya Pak, emas digital itu eh, kalau untuk aplikasinya ya Pak, itu mungkin ada di BSI, terus mungkin di eh, apa lagi ya, kayak di Dana juga alhamdulillah juga udah ada gitu ya. Nah, emas digital itu yang saya paham itu kita kayak membeli emas gitu ya secara digital dan emasnya itu disimpan oleh pihak perusahaannya itu dan kita hanya dapat istilahnya cuman jaminan aja lah kalau kita tuh udah punya emas. Mungkin kayak gitu sih Pak simpelnya Pak. Baik. Oke, mantep. Jadi anak-anakku semuanya, mahasiswa dan mahasiswi Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Jadi saya udah merekap nih aplikasi e-gold atau eh, emas. Saya sudah rekap ini emas digital. Yang pertama ini saya kasih gambaran dulu ya. Ada aplikasi yang dinamai dengan, ini kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan Bapak. Baik, ini ada namanya aplikasi namanya Treasury. Ada aplikasi namanya Laku Emas. Ada aplikasi namanya Peluang. Ada aplikasi namanya Syariah Coin. Ada aplikasi namanya Penggadaian Digital. Ini yang konvensional. Ada yang dinamai dengan Indo Gold. Ada yang dinamai dengan Brankas Antam. Ada lagi yang dinamai dengan Pegadaian Syariah Digital. Ada yang dinamai dengan BSI Emas Digital. Ada lagi yang aplikasi namanya Peluang Syariah. Yang saya sebutkan ini semuanya itu adalah aplikasi jual beli emas. Aplikasi jual beli emas. Muncul pertanyaan, Pak, kita boleh lihat nggak bentuknya tutorial dari tentu nggak bisa tutorial semuanya ya, tapi saya mau kasih contoh. Saya khawatir nih, ntar ketika kita ngobrol, kita ngomong panjang lebar, ternyata masih ini gimana sih Pak sebenarnya bentuk prakteknya? Oke, saya kasih gambaran prakteknya dulu ya, sebentar. Saya ini ada tutorialnya sedikit nih. Oke, sabar ya. Sebentar. Ini dia. Ah, oke. Ini mudah-mudahan kedengaran ya suaranya ya. Mudah-mudahan kedengaran suara ini saya ambil dari peluang nih. Jadi saya ngambil ini dari peluang, sedikit aja lihat. Jadi nanti beli emas, jual emas tuh gimana sih di aplikasinya. Nanti kita akan bedah dari sisi fikih muamalat. Kita akan bedah dari sisi hukum ekonomi syariah. Tapi sedikit aja gambaran ya, mudah saya gedein dulu. Mudah-mudahan terdengar anak-anakku semuanya. Silakan.
Pak, suaranya nggak kedengeran, Pak. Sebentar, gimana Najak, kedengeran nggak? Enggak, Pak. Nggak, yang lain kedengeran nggak? Suaranya nggak kedengaran, Bapak. Nggak kedengeran, Pak. Oh, suaranya nggak kedengeran ya? Sebentar, Enggak, Pak. ininya udah saya gedein, terus ininya, oke. Coba ya, tapi ini kelihatan share screen-nya ya, ada peluang gitu. Kelihatan, Bapak. Baik, baik. Eh, ya, kalau misalnya nggak kedengeran, kan ada gambarnya tuh. Dikira-kira aja ya, nggak apa-apa. Ini sebab saya bingung nih kalau kalau begini karena kan kita jurusannya ekonomi syariah ya, bukan sistem informasi. Jadi susah juga nih kalau masalah gini. Oke, nggak apa-apa. Dikira-kira saja. Oke. Jadi bisa dibayangkan kan ya? Ya, Pak. Oke. Tadi ini apa namanya, nggak ada suaranya. Cuman saya mau jelasin dulu nih sedikit ya, tutorialnya tadi emas digital di peluang tadi itu. Jadi kalau tadi itu cuman gambarnya aja, sekarang saya kasih tutorialnya suaranya dari suara saya. Jadi pertama nih tutorial emas digital di peluang. Praktis beli sebentar, mohon maaf sebentar. Di Zoom ini sebentar. Eh, Oke, maaf ya, sebentar. Oke, ya kelihatan nggak? Belum, Pak. Kelihatan ya? Bapak. Masih Baik, belum, Pak. udah kelihatan Sebentar. nggak? Ada tutorial emas digital di peluang. Kelihatan, Bapak. Sudah, Pak. Kenapa? Sudah ada. Sudah kelihatan, Bapak. Baik. Jadi saya jelaskan dikit ya. Ini ada tutorial emas digital di peluang. Tadi kan gambarnya, saya buatin tutorialnya nih ya. Ya sebenarnya sih bukan saya yang buat tutorialnya. Yang buat adalah AI. Cuman yang penting kita ngerti gimana maksudnya tuh. Jadi tutorial emas digital di peluang, panduan praktis beli, jual dan memahami spread harga emas. Jadi kalau di usaha tuh namanya profit, tapi kalau di emas itu namanya spread ya, keuntungannya. Mengenal peluang emas digital, apa itu emas di peluang? Oke, kita lewatin aja legalitas, custodian, apa namanya? Kita lewatin aja. Nah, cara membeli emas buy itu di halaman utama peluang, ketuk icon emas untuk masuk ke halaman harga dan portofolio emas Anda. Pilih beli.
Input nominal, ketuk tombol beli buy, masukkan nominal dalam rupiah misalnya 10.000 atau dalam gram misalnya 0,01 gram. Kalau ada yang nunggu misalnya, Pak, ini kapan kita ngomongin syariahnya nih? Nanti dulu, sabar. Oh, maaf, sebentar. Tadi belum saya tutup. Oke. Sebentar. Ada suara-suara nih harus hilang. Oke. Baik. Tadi sampai tadi misalnya 0,01 gram bisa dimasukin jumlah rupiah atau 0,01 gramnya tadi. Perhatikan harga beli. Kalau harga beli itu namanya ask price. Ask itu kan minta. Jadi harga beli maksudnya. Layar akan menampilkan harga beli per gram saat ini. Harga ini adalah harga yang akan tertera di sana. Terus konfirmasi transaksi. Pastikan saldo tunai peluang Anda mencukupi, lalu konfirmasi pembelian. Emas akan langsung tercatat di kejelasan portofolio Anda. Langkah 2, tadi kan cara membeli. Membeli tadi namanya dengan ask price atau minta. Cara menjual emas di aplikasi tersebut. Pilih jual di halaman emas, ketuk tombol jual atau sell. Input nominal jual, masukkan jumlah gram emas yang ingin Anda jual atau nominal rupiah yang ingin Anda terima. Jadi bisa dimasukkan gramnya, bisa dimasukkan uang yang kita mau terima nih dari jual emas yang kita miliki di aplikasi tersebut. Perhatikan harga jual atau bid price. Tadi kan harga beli dinamai dengan ask price, tapi kalau harga jual tuh bid. Bid price namanya. Bid itu artinya menebak atau harga jual itu harga yang tertera, maksudnya bid tuh. Layar akan menampilkan harga jual per gram saat ini adalah harga yang akan Anda dapatkan. Dana masuk, konfirmasi penjualan. Dana rupiah hasil penjualan akan langsung masuk ke saldo peluang Anda. Oke, siap untuk Anda ambil di rekening Anda. Apa itu spread? Spread itu adalah selisih harga beli ask price dikurangi dan harga jual bid price yang ditetapkan oleh peluangnya, mitra yang di aplikasi ini itu. Itu yang akan menjadi keuntungan bagi kita. Jadi spread adalah harga beli dikurangi dengan harga jual. Nah, pentingnya spread. Anda baru akan memulai untung atau profit setelah harga emas naik melebihi selisih spread awal saat Anda membeli. Tips emas di investasi digital yang aman dan syariah. Oke, ini kita nggak usah bahas nih. Saya stop screen dulu ya. Oke. Dah, baik. Anak-anakku semuanya nih, udah kebayang nggak emas digital tuh kayak gimana tuh? Naja, udah kebayang nggak kamu emas digital tuh kayak gimana tuh? Sudah, Pak. Oke, Dayang udah terbayang ya apa yang Udah, dinamakan. Bapak. Baik, bagus. Sip. Sekarang nih sedikit ada yang mau saya share lagi nih PPT utamanya. Oke. Udah lihat ininya? Udah kelihatan ya? Udah, Bapak. Baik. Sekarang ini pengantarnya dulu ya, pengantarnya dulu. Jadi kita tadi saya udah kasih aplikasinya, cara kerjanya, pengantarnya dulu. Jadi dulu kalau orang tua kita mau beli emas, mereka harus bawa uang tunai segepok, datang ke toko emas, pilih perhiasan, tawar menawar, lalu simpan di bawah kasur. Ya, sebenarnya bukan di bawah kasur ini ya, tapi hanya perumpamaan aja. Ribet dan beresiko. Ribetnya gimana? Datang ke toko emas dan lain-lainnya. Beresikonya gimana? Kita taruh di rumah, itu besar kemungkinan dia hilang. Hilangnya bisa jadi karena hilang diambil orang atau sesuatu lah apa itu. Hari ini, nah ini yang aplikasi namanya dengan emas digital ini. Hari ini cukup sambil rebahan, ya bisa juga sambilan selain rebahan ya. Buka HP, punya uang 10.000, seharga parkir dan air mineral. Ya tergantung juga parkirnya di mana ya. Kalau parkirnya di
Mall of Indonesia atau di Kokas 50-an ribu gitu. Kita sudah bisa punya emas semudah itu. Tapi, ini ada muncul nih permasalahan syariah nih. Di balik kemudahan ini muncul satu pertanyaan besar yang sering menghantui kita sebagai muslim. Pertanyaannya apa? Ini emas beneran ada nggak sih? Soalnya kan kita pakai aplikasi, kita nggak lihat emasnya. Sedangkan kalau transaksi emas di dalam syariah itu harus dia kontan, ya dan bin yadin, agar terhindar dari riba nasiah dan riba yad. Jangan-jangan saya cuma beli angka virtual. Kalau emasnya nggak saya pegang, bukankah itu riba? Hari ini kita akan bedah tuntas keraguan itu. Kita akan buktikan apakah saldo di handphone Anda itu tiket menuju kekayaan atau justru jebakan riba. Jeng jeng. Oke. Apakah sudah terasa drama-drama yang saya gambarkan di dalam kajian ini? Bang Abrar, nyalain itunya. Nyalain mikrofonnya. Oke. Saya mau tanya dulu nih Bang Abrar nih. Bang Abrar nih jangan ganteng doang, Brar. Dengerin apa yang saya bilang tuh. Oke. Ya, saya dengarkan, Pak. Oke, saya tanya. Secara umum yang saya gambarkan tadi kamu ngerti nggak maksudnya? Nih aplikasi emas digital tuh gimana? Terus kemudian ada dikira-kira nggak di benak kamu apa yang tergambar? Bisa ya? Ya, insya Allah saya bisa mengerti sih Pak, walaupun saya tadi datang Zoom-nya agak telat tadi Pak. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Ya. Karena saya berharap di antara Anda nih bakalan ada yang bakalan jadi konsultan syariah emas digital. Tuh. Amin. Ya. Amin. Ya, ntar jadi orang beda rasanya di Zoom sama di kelas ya. Kalau di kelas saya Pak, betul, Pak. ngomong semau-maunya aja. Tapi kalau di sini harus hati-hati sebab banyak yang nggak pernah saya ajar. Jadi takutnya dalam hati mereka, ini dosen nih apaan sih ini ngomong-ngomong kayak gini. Jadi saya harus menjaga nama baik saya. Kalau yang udah saya ajar ngerti mereka ya. Abra ngerti maksud saya, Dayang ngerti kan ya? Ngerti, Bapak. Oke, baik. Nah, sekarang nih tadi pertanyaannya munculnya adalah kenapa ini jadi bermasalah? Bersinggungan dengan ekonomi syariahnya ada di mana? Saya mau ceritain dulu kira-kira awalnya ya, sejarahnya kira-kira pendahuluan. Kenapa transaksi emas yang tidak diterima secara kontan, kan yang di aplikasi itu saya tanya tuh. Yang di aplikasi itu kan kita kan jual beli emas ya. Ketika kita mau jual beli emas, itu kan dalam Islam itu penting nggak kekontanannya? Jawabannya adalah penting banget. Nah, saya jelaskan nih ceritanya. Kenapa sih kok ada permasalahan yang konvensional tadi itu harus disetarakan, harus disesuaikan dengan hukum ekonomi syariah dalam konteks ini adalah fikih muamalah. Tuh, karena sekarang fikih muamalah itu nanti insya Allah tuh kayaknya semester depan itu fikih muamalah itu kalau di kelas kan fikih muamalah cuma satu doang ya. Nah, jadi insya Allah nanti tahun depan tuh fikih muamalah tuh ada fikih muamalah 1 dan fikih muamalah 2. Ya, jadi Anda harus ahli benar tuh dalam masalah fikih muamalah. Karena orang ekonomi syariah itu yang paling terutama itu adalah kompetensi daripada akad-akad syariah. Oke, selanjutnya saya lanjutkan yang tadi ya. Baik. Oke. Nah, ini oke. Di layar tuh ada tulisannya apa tuh? Kajian ego syariah, Pak. Oke, bagus. Sekarang saya naikin ke atas. Dah. Ini saya mau kasih gambaran dulu nih buat Anda semuanya. Perdebatannya terjadi dalam konteks literasi, apakah yang tadi itu aplikasi-aplikasi jual beli emas yang tadi
itu sesuai dengan syariah apa enggak? Itu akan kita bahas di sini. Yang pertama nih, saya mau kasih gambaran dulu. Ada hadis yang membicarakan tukar menukar emas dan komoditi atau komoditas. Hadis ini itu berbicara tentang, sebenarnya awalnya berbicara tentang riba fadl, dan riba fadl itu artinya riba kelebihan karena disebabkan karena jual beli. Terus kemudian ada yang dinamai dengan riba nasiah. Nasiah itu artinya tangguhan. Oke, kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu nih. Kita langsung artinya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kalian juga lihat semuanya yang saya lihat, yang saya kursornya bergerak ini ya, di artinya. Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair, salah satu jenis gandum, dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam, milhu, dijual dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan, itu maksudnya adalah mithlan bi mithlin, harus sama. Harus sama itu sawaan bi sawain, dan dibayar kontan atau tunai. Kontan atau tunai itu apa? Ya, dan biyadin. Kemudian fa'idza ikhtalafat hadhil asnaf, jika jenis barang ini berbeda, fabi'u, maka juallah kaifa syi'tum, sekehendakmu, idza kana yadan biyadin, selama dilakukan secara kontan dan tunai. Saya jelasin sedikit ya. Oke, jadi riba di sini nih ngomongin dua riba nih. Pertama riba fadl, saya jelaskan dulu. Kalau pertukarannya itu sama, jadi ada 6 di sini, emas, perak, gandum, dan lain-lainnya. Kalau pertukarannya itu sejenis, maka dia harus ditukar dengan jenisnya yang sama dan kualitasnya harus sama. Kalau dia berbeda, maka dinamai dengan riba fadl. Misal, kalau emas dijual dengan emas, atau perak dijual dengan perak, atau gandum dijual atau ditukar dengan gandum, maka secara kuantitas maupun kualitas dia harus setara. Kalau dia berbeda, maka dinamai dengan riba fadl. Nanti ulama ini menggambarkan ada persamaan ilat. Pertama begini, emas dijual dengan emas. Dulu zaman Nabi itu mata uangnya itu dinamai dengan dinar. Dinar itu adalah emas. Kemudian dirham itu adalah perak. Karena zaman dulu dijadikan sebagai nokdi ya namanya, sebagai alat tukar, sebagai uang, maka turunannya sekarang rupiah dan dolar itu termasuk daripada barang ribawi. Jadi yang 6 ini adalah barang ribawi. Kemudian ulama kontemporer bilang karena dulu zaman Nabi itu emas dan dinar adalah sebagai alat tukar, maka dinamai dengan barang ribawi, maka uang apapun jenisnya itu termasuk daripada barang ribawi juga. Salah satu kesamaannya, ilatnya kalau di dalam hukum itu adalah sebagai alat tukar dan sebagai tempat untuk investasi. Oke, nanti turunannya lagi apa? Itu kan emas dengan emas, perak dengan perak, turunannya sekarang adalah sebagai nilai tukar rupiah, dolar, dan lain-lainnya. Kalau kurma syair, kurma garam, dan lain-lainnya, gandum dan lain-lainnya, turunannya sekarang itu adalah beras,
terus kemudian jagung, sagu, bahkan termasuk itu adalah gula. Sebagai apa? Dia sebagai makanan pokok. Ilatnya itu ada 3 kata ulama. Yang pertama adalah sebagai makanan pokok, bisa disimpan dan bisa ditakar. Oleh karena itu walaupun di situ gula tidak disebut, tapi dia ada kesamaan ilat dengan garam dan teman-temannya, maka barang ribawi sekarang gula itu termasuk daripada barang ribawi. Jadi kalau Anda tanya ke ChatGPT, maka akan jawabannya ketika Anda tanya apakah gula menurut ekonomi syariah termasuk daripada barang ribawi, jawabannya adalah iya. Kenapa dia iya? Karena ada garam di dalam hadis ini. Jadi disamakan ilatnya atau sebabnya, sehingga dia menjadi dinamai dengan barang ribawi. Oke. Ada yang saya gambarkan dulu nih, saya kasih contoh. Naja. Oke, udah dinyalain Naja itunya? Udah, Pak. Oke, sekarang saya tanya nih. Kalau perak dijual dengan perak ditukar nih. Perak dengan perak. Tapi jumlahnya itu berbeda. Satu adalah 10 kg, yang satu adalah 20 kg. Saya tanya, itu riba nggak? Riba, Pak. Bagus, mantap. Dah, sekarang ini Dayang, jangan khawatir, kamu jangan kemudian tutup kamera, tenang aja, salah ya. Oke. Misal, dengerin deh, misal ya, gandum ditukar dengan gandum. Gandum ditukar dengan satu gandumnya gandum biasa, yang satu gandumnya adalah gandum super, sama-sama 1 kilo. Itu riba bukan? Gandum. Gimana tadi Pak? Gandum as sama gandum super ya? Ya, gandum sama-sama 1 kilo sama nih. Cuman gandumnya satu adalah gandum yang biasa, yang kualitasnya, yang satu adalah gandum yang super. Oke, pertanyaannya, itu riba bukan? Bukan Pak. Oke. Oke. It's okay, nggak apa-apa. Abrar. Nyalain, Brar. Oke. Boleh, Pak. Ya. Supaya jangan kabur semuanya. Awas nih kalau ada yang kabur semuanya nih. Ini ada Mbak Salsa nih. Mbak Salsa apakah meninggalkan handphonenya di tempat tidur, atau Anda sedang mendengarkan Bang Abrar nih? Mana yang benar nih? Oke, Bang Abrar, saya mau tanya nih. Ya, oke, saya mau tanya. Garam, al-milhu, garam ditukar dengan garam. Oke, sama barangnya nih. Cuma kualitasnya yang satu adalah garam biasa, terus kemudian yang satu adalah garam yang super. Ditukar. Saya tanya, riba bukan? Riba Pak. Riba Kalau kata saya riba Pak. Jatuhnya ya, itu kan betul. yang barang bagus dengan barang yang bisa dikatakan bagus. Masuknya riba fadl Pak. Ya, bagus Dayang, bagus Abrar. Jadi kalau dia pertukarannya itu barangnya sejenis, maka dia harus sejenis semuanya. Di situ mithlan bimithlin itu adalah kualitasnya, harus sama kualitasnya. Kalau barangnya kualitas biasa sama biasa, kalau kualitas bagus sama bagus, itu baru nggak riba. Kalau dia berbeda, maka dia menjadi riba fadl. Riba fadl. Ya. Sekarang, kalau ditukar misalnya emas dengan emas, kualitasnya sama-sama 24 karat. Tapi yang satu itu 1 kilo, yang satu itu 0,5 kilo. Itu riba bukan? Ana, jangan bengang-bongong aja kamu, Ana. Coba, buka itunya. Oke. Emas, sama-sama 24 karat, tapi ditukar 0,5 sama ditukar 1 kilogram emas.
Pertanyaannya itu riba bukan? Riba, Pak. Bagus. Udah mulai nyambung semuanya berarti ini. Jadi pertukarannya barangnya itu sama. Berarti kuantitasnya dan kualitasnya harus sama. Kalau ada yang berbeda, maka itu dinamai dengan riba fadl. Riba fadl. Kuantitas itu apa? Kuantitas itu saya kasih tunjuk nih ya. Di hadisnya, nih lihat di sini nih. Ada al-milhu garam dengan garam. Mithlan bimithlin. Mithlan bimithlin ini artinya adalah kualitas. Mithlan bimithlin. Apa namanya, takarannya, kualitasnya sama. Sawaan bisawain ini artinya adalah kuantitasnya sama. Jadi mithlan bimithlin itu kuantitas dalam artian super, biasa, buruk, bagus, terbaik, itu mithlan bimithlin. Sawaan bisawain itu maksudnya adalah kuantitas, sama kuantitasnya. 1 kilo sama 1 kilo, 2 kilo sama 2 kilo. Kalau mithlan bimithlin itu super dengan super, biasa dengan biasa. Kalau dia berbeda kuantitas maupun kualitasnya, maka dia dinamai dengan riba fadl. Riba fadl. Saya tanya sekali lagi nih, jangan sampai salah nih. Nah, dulu, siapa yang mau saya tanya ini? Yang buka, yang berani cuman ini ada ini kayaknya yang saya nggak kenal nih, tapi dia kayaknya mantap nih. Maulana Hasbillah. Buka itunya. Maulana Hasbillah. Ya, Pak. Nah, saya pernah ngajar kamu nggak? Belum. Saya pernah ngajar kamu nggak? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Iya. Saya harus ini nih, apa namanya, menggambarkan diri saya apa namanya baik di hadapan kamu. Maulana, saya nanya nih, ya. Kalau apa namanya, misal ya, syair itu sejenis gandumnya. Gandum ditukar dengan gandum, sama-sama 2 kilogram. Tapi ditukar dengan kualitas yang biasa dengan kualitas yang super. Itu riba bukan? Bapak. Kenapa? Riba, Pak. Riba, alhamdulillah. Jadi konsep yang pertama udah pada ngerti semuanya ya? Udah, Pak. Bagus. Sekali lagi. Nih. Nazwan. Apa namanya? Duduk sini. Kamu mau kemana? Duduk sini. Duduk. Oke. Nyalain. Bang. Oke. Tadi saya lihat dia berdua nih. Nyalain. Apa namanya? Nazwan. Bentar, saya lupa. Apa namanya? Kamu di laporan keuangan, apa namanya, di mata kuliah, laporan apa, mata kuliah apa saya kamu sama kamu ya, sebentar. Saya lupa lagi. Sorry, maaf sebentar. Nazwan, kamu dengar saya nggak, Nazwan? Nazwan, itu di atas kepala kamu ada bundaran-bundaran lampu atau apa itu? Dengar Pak, saya dengar Pak. Bagus. Saya tanya kamu sesuatu nih. Jangan sampai salah nih. Ya, kamu tahu kan kalau kamu salah saya ngancemnya gimana? Ngerti kan? Tahu banget Pak. Udah. Sekarang jangan sampai salah nih. Ini ada emas ditukar dengan emas. Iya Pak. Emas ditukar dengan emas. Sama-sama 24 karat. Terus jumlahnya sama-sama 1 kilo dan 1 kilo. Pertanyaannya itu riba bukan? Bukan Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak ada masalah berarti yang konsep pertama ya. Bagus. Selamat kamu. Untung aja. Selanjutnya nih, ada yang mau saya gambarkan lagi konsep kedua yang ada di sini nih.
Ini kelihatan nggak? Masih nggak share screen-nya hadis yang membicarakan tukar menukar emas dan komoditi? Ada? Ada Ada, Pak, Pak. masih. Ada ketentuan kedua di sini nih. Jika jenis, ini tadi yang pertama ya, sekarang yang kedua. Jika jenis barang tadi berbeda, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ, jika jenis barang tadi berbeda, misalnya apa barang tadi berbeda? Emas sama perak itu berbeda tuh. Maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu. Jadi dalam artian dia nggak perlu sama, baik kuantitas maupun kualitasnya. Misalnya begini nih, menukar antara emas dan perak. Apakah dia harus sama-sama 1 kilo? Nggak perlu. Terus apakah dia harus sama-sama emas perak yang terbaik atau yang biasa saja? Nggak perlu. Namun harus dilakukan secara kontan atau tunai. Idza kana yadan bi yadin. Dia harus dilaksanakan secara tunai. Kalau tidak dilaksanakan secara tunai, maka dia dinamai dengan riba nasi'ah. Tuh. Saya kasih contoh nih, jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu. Namun harus dilakukan secara kontan atau enggak tunai. Saya kasih contoh nih, tadi kan ini kan teori nih, sekarang aplikasinya. Kan emas sama perak kan sama dengan rupiah kan. Karena dulu zaman Nabi emas dan perak, dinar dirham sebagai alat tukar. Ini ilatnya sama dengan dolar dan rupiah. Sekarang rupiah ditukar sama rupiah. Yang satu 100.000, yang satu 98.000. Abrar, saya tanya, itu riba bukan? Sama-sama rupiah, yang satu 100.000, yang satu 98.000. Itu riba bukan? Brar. Maaf Pak, tadi itu ditukar apa diapain tuh Pak? Ya, dijual itu artinya ditukar itu sama. Ditukar sama dalam konteks ekonomi syariah itu sama. Sekarang, tadi kan emas sama perak itu sama-sama dia barang ribawi. Sekarang kata ulama, uang termasuk juga barang ribawi karena sama ilatnya dengan emas dan perak. Sekarang ditukar nih, rupiah dengan rupiah. Kayak itu Brar, kayak yang pas lagi orang mau takbiran di pinggir jalan tuh. Kan rupiah sama rupiah ditukar. Yang satu 100.000, yang satu 95.000. Kata abangnya, saya bawa 100.000 nih. Kata tukangnya yang di pinggir jalan, iya Pak, tapi kami kasih 95.000 ya. Saya tanya, itu riba bukan? Jadi nyalain dulu Brar. Riba jatuhnya Pak. Apa jatuhnya? Jatuhnya riba Pak. Bagus. Coba jelasin sama saya. Kenapa itu riba? Disebabkan karena ya, soalnya dia juga nggak bilang kalau itunya kan buat tukerannya kayak ada biaya tambahan gitu loh Pak. Kalau itu kan kembalinya tetap sama gitu Pak. Iya, saya maunya kamu jawabnya gini Bra. Saya maunya jawabnya gini. Pak, karena di dalam konsep riba fadl itu, kalau ditukarnya sama, emas dengan emas atau perak dengan perak, sama dengan dia harus kuantitas maupun kualitasnya sama. Ini tadi 100.000 sama 95.000, itu kuantitasnya berbeda, maka dinamai dengan riba fadl. Saya mau kamu jawabnya begitu Brar, tapi jawaban kamu tadi udah benar. Oke. Ngerti ya Brar? Ya Pak, insya Allah ngerti Pak. Ya. Nggak apa-apa, kamu di situ aja Brar, jangan itu. Ntar kamu bakalan sering-sering nih, nanti gantian nama Naja, gantian nama Dayang, gantian nama Nazwan. Oke, tuh Maulana Hasbilah ditanya sekali langsung menghilang. Oke, nggak apa-apa. Oh ternyata, oh ada, bagus Maulana, bagus. Kamu pemberani, bagus Maulana. Jangan mundur ya Maulana, ya. Mantap. Oke, dah. Ini ada ketentuan. Jika jenis barang tadi berbeda,
maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu. Namun harus dilaksanakan secara kontan atau tunai. Nah, sekarang nih saya tanya nih ya, Dayang. Dayang, Ya Bapak, ya Bapak. kalau misalnya emas ditukar dengan perak, terus Ya Pak. ya dibayarkannya secara tidak tunai, itu riba bukan? Riba Bapak. Bagus. Sekarang selanjutnya, pelan-pelan ya. Sekarang selanjutnya nih, Naja. Iya, Pak. Naja, saya tanya nih, ya. Ya. Sekarang ditukar antara emas dan perak. Terus harganya terserah. Tapi kalau di dalam mekanisme praktek biasanya namanya harga pasar. Tuh. Terus dilaksanakannya dia secara tunai. Riba atau bukan? Bukan, Pak. Bagus. Nah, sekarang pertanyaan aplikatifnya sekarang ya. Ini agak-agak susah dikit nih. Tapi jangan khawatir. Pertanyaannya begini. Kalau uang rupiah dengan uang rupiah, kata ulama fikih kontemporer, itu adalah sama rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar. Kalau rupiah dengan dolar, itu berbeda. Jadi barang ribawinya berbeda. Saya udah kasih petunjuknya tuh ya. Kalau antara rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, maka hukumnya itu adalah sama. Tapi kalau dia nyebrang rupiah dengan dolar, atau yen dengan dolar, atau yen dengan Indonesia, maka hukumnya itu berbeda dia. Sama kayak emas dan perak. Jadi kalau emas dengan emas itu rupiah dengan rupiah. Yen dengan yen itu perak dengan perak. Ya. Kalau emas dengan perak itu sama dengan rupiah dengan dolar. Mengerti ketentuannya ya? Gus. Oke. Nazwan, itu kamu mainin kucing di situ ya? Bagus. Kamu ternyata penyayang kucing. Mantap. Teruskan. Sekarang saya mau tanya nih sama Nazwan. Nazwan, nyalain Nazwan. Siapa? Sudah, Pak. Nazwan, sekarang saya tanya nih. Kalau rupiah ditukar dengan dolar. Iya, Pak. Rupiah ditukar dengan dolar. Dan dibayarkannya secara kontan. Saya tanya, ini riba bukan? Jumlahnya berapa, Pak? Jumlahnya oke, 15.000, $1 tuh 15.000. Dibayarkannya secara kontan. Itu riba bukan? Bukan, Pak. Itu jelas hadisnya riwayat Muslim nomor 1387. Mantap, Nazwan. Itu jawabannya adalah bukan. Cuman, iya, dengerin Nazwan. Tadi kamu nanya berapa tukarannya Pak? 15.000 sama $1. Itu nggak penting, Nazwan. Oh iya, siapa? Mau 15.000 $1 atau 100.000 $1 atau 1 juta $1, 1 triliun $1, nggak ngaruh. Yang penting ada perbedaan antara dolar dengan rupiah dan yang paling penting dia harus tunai. Ya. Itulah kenapa di dalam akad syarf, akad pertukaran valuta asing, yang halal itu cuma spot doang. Yang lain-lainnya kayak option, kayak swap, kayak forward, semuanya haram semuanya. Karena option swap sama forward itu tidak tunai semuanya. Yang tunai cuma spot doang. Spot tuh maksudnya gimana? Anda datang ke valuta asing, bawa uang 1 juta, Anda mau umroh, jangan umroh dah. Anda mau jalan-jalan ke Singapura dolar Singapura,
terus kemudian Anda pakai rupiah 1 juta, dapatnya anggap aja misalnya 200 dolar Singapura. Jumlah rate-nya nggak penting, tapi yang penting dia tunai, yadan biyadin. Dalam artian itu dolar Singapura sama rupiah Indonesia harus pertukarannya di counter di situ tuh. Itu namanya yadan bin yadin, maksudnya dilaksanakan secara tunai. Maksudnya tunai gimana? Yadan itu kan artinya tangan. Jadi tangan sama tangan maksudnya adalah dilaksanakan secara tunai. Makanya di counter itu kan tangan ketemu sama tangan kan? Tangan abang-abangnya sama tangan kita. Itu dinamai dengan tunai. Tuh. Makanya dalam syarf pertukaran itu nggak boleh dia selain daripada spot itu. Selain daripada itu haram. Karena dia berbeda jenisnya. Nilainya berapa pertukarannya nggak penting. Yang penting apa? Dilaksanakan secara tunai. Pertanyaannya sekarang baru nih setelah hampir 1 jam kita baru masuk ke dalam pertanyaan emas digital kita. Saya tanya, nih, kalau Anda, Nazwan, kalau Anda misalnya beli emas dan rupiah, tuh, kan beli emas itu kan emas dan rupiah kan? Emas dan rupiah nih, berbeda dia jenisnya. Berapa pertukaran nilainya? Enggak penting. Tapi dilaksanakan secara tidak tunai. Pertanyaannya ini riba bukan? Jelas riba, Pak. Bagus, Nazwan. Mantap kamu, Nazwan. Jelas itu adalah riba. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau begitu yang peluang tadi gimana yang peluang tadi itu? Ngerti nggak maksudnya? Aplikasi yang ada di situ. Kan ada yang dinamai dengan cicil riba, cicil emas. Ada yang dinamai dengan tabungan emas, kan? Kalau tabungan emas itu kita nabung dulu, baru emasnya setelah nyampe tabungannya, baru emasnya dikasih. Kalau itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika Anda cicil emas. Emasnya udah dikasih duluan, tapi tidak kontan. Dia harus mencicilnya. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, dia harus mencicil emas tersebut. Jadi emasnya sudah diberikan, tangannya pemilik emas udah datang, cuman uang kita tidak kontan kepada dia. Karena apa? Karena kita harus cicil. Bahasa ekonomi syariahnya namanya taksid. Taksi itu artinya angsuran atau nanti di akhir muajjal, di akhir periode setelah lunas. Cuman masalahnya emasnya dia udah kita pegang. Itu berpotensi riba di situ. Paham maksudnya? Oke, sekarang saya tanya lagi nih. Naja. Ya, Pak. Naja. Sekarang nih, kenapa ekonomi syariah harus membahas masalah emas ini nih? Sekarang saya kasih kasusnya nih. Ini riba bukan ya? Kita beli emas. Beli emas itu artinya rupiah dengan emas. Sama kayak ketentuan kedua tadi tuh. Berapa harganya? Nggak penting. Kata ekonomi syariah, yang penting tunai. Tapi ternyata cicil emas itu kita, contohnya tuh Bank Muamalah Indonesia. Bank Muamalah Indonesia itu ada namanya cicil emas hijrah. Jadi emasnya kita nyicil, dikasih duluan di depan, tapi uangnya kita kasih di belakang. Itu kan nggak tunai tuh. Jadi itu berpotensi dinamai dengan riba. Naja, kamu ngerti kan maksud saya? Paham. Oke, sekarang kan pertanyaannya gini, kenapa Bank Muamalah Indonesia maupun yang lain-lain, misalnya tadi di Pegadaian Syariah, itu berani dia emasnya dikasih duluan, ternyata uangnya nanti belakangan aja. Itu kan artinya nggak kontan tuh di situ. Oke, kira-kira nih, saya tahu nih kamu berpotensi salah jawabannya, tapi nggak apa-apa. Karena akan dibahas selanjutnya tuh. Oke, kira-kira menurut ketentuan yang tadi nih, menurut mentahnya aja, itu riba bukan?
Saya ulang lagi nih pertanyaannya nih. Ingat ketentuan yang nomor 2 tadi. Kalau pertukarannya adalah berbeda, misalnya perak dengan emas, berapapun harganya nggak ada masalah. Yang penting tunai. Sekarang, pertukaran antara emas dan rupiah. Maksudnya Anda beli emas dan rupiah. Berapa jumlah nilainya? An-nasyi'tum, katanya hadis itu kan, terserah kamu berapa. Maksudnya terserah harga pasarnya. Tapi dia yang penting ya dan biadin, dia harus. Kalau dia nggak kontan, gimana aja? Harusnya Kalau riba. dia tidak kontan, maka dia termasuk Riba. riba. Oke, sekarang saya mau jelasin kepada Anda ada yang dinamai dengan fatwa DSN. Fatwa DSN. Fatwa DSN. Aduh, ini sebenarnya kalau di kelas nih enak nih. Tinggal nanya sama siapa ya? Oke, saya mau ngomong ntar ini lagi. Tapi yang lain pada tahu semuanya, kita biasa nanya sama siapa kan? Oke, dah. Oke, sekarang coba sekarang ini deh, pakai handphonenya masing-masing nih. Saya juga lihat juga, oke, ketik gini nih, apa namanya, fatwa DSN emas tidak tunai. Oke, fatwa DSN emas tidak tunai. Saya sekalian juga ini nih, apa namanya, download juga. Bentar ya. Fatwa DSN. Oke, emas tidak tunai. Nomor berapa tuh? Nomor 77, Pak. Mantap, Dayang, bagus. Coba nih sebentar, saya mau screenshot nih. Oke, oke, ini kelihatan nggak layar saya nih? Belum, Pak. Oke, sebentar, sebentar. Oke, oke, layar saya kelihatan nggak? Belum, Bapak. Oke, belum juga. Sudah, Pak. Oh sudah. Sudah, Ada Pak, tulisan sudah. apa di sini? Apa tulisannya? Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN Oh, MUI. Oke. DSN ya, Bu. Ya, ini ada jual beli emas secara tidak tunai. Ada di sini? Ada, Pak. Oke, Ada, Pak, ada. kita pencet ya. Oke. Ya, oke. Ada kelihatan nggak ada kertas di sini? Ada, Pak. Oke, ya, kita lihat nih. Jual beli emas secara tidak tunai. Oke. Saya tanya, kenapa harus ada fatwa ini nih? Jawabannya adalah karena jual beli emas itu rupiah dengan emas itu harusnya tunai. Hadis tadi. Nah, MUI melalui fatwanya karena harus buat ketetapan baru, makanya dibuat judulnya jual beli emas secara tidak tunai. Karena harusnya tunai. Paham maksudnya semuanya? Paham, Pak. Oke, sekarang kita lihat nih, lihat di sini nih. Nih, ada tulisannya. Ini saya giniin kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran maupun secara tangguh atau takjil atau muajil di sini. Jadi kan ketetapan hadis Nabi kan dia kan harus tunai. Ternyata masyarakat itu pada banyak yang angsuran dan tangguh. Tangguh itu artinya bayar di akhir, nggak dilaksanakan secara angsuran. Nih, bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya nih. Lihat di sini. Oke.
Nih, lihat hasilnya. Saya giniin kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nih, fatwa DSN. Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini, di mana keduanya lagi diperlakukan dengan media pertukaran di masyarakat. Keduanya telah menjadi sil'ah atau barang komoditas. Ngerti nggak maksudnya? Tadi itu yang apabila berbeda, maksudnya adalah emas dengan perak, itu dia ditukarnya terserah nilainya berapa aja asal tunai. Kenapa? Dulu zaman Nabi itu sebagai alat pertukaran, jadi mata uang. Sekarang emas itu bukan sebagai mata uang lagi. Kan nggak ada yang beli ke pasar itu, beli tukang cireng itu, dia ngasih cireng satu, habis itu kita kasih emas, kan nggak kan? Kita kasih rupiah. Jadi emas itu sekarang bukan sebagai alat tukar, tapi dia sebagai sil'ah. Sil'ah itu maksudnya apa? Komoditas. Komoditas itu maksudnya apa? Komoditas sebagai barang yang diperjualbelikan. Jadi dia sebagai investasi, bukan sebagai alat tukar. Sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam pertukaran diisyaratkan tunai dan diserah terimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat. Nih dia nih yang tadi tuh. Sekarang nih mana dia tadi? Lihat di sini ada pendapat pertama. Haram ini adalah pendapatan mayoritas ulama dengan argumen berbeda-beda. Argumen pula menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan uang emas merupakan saman harga. Sedangkan saman tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Nah, pendapat kedua, boleh jual beli emas dengan angsuran. Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha karena dia bukan lagi sebagai alat tukar tapi sebagai dinamai dengan sebagai sil'ah atau komoditas. Nah, sebentar, ini ada pendapat yang bagus di sini nih. Nih. Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut. Dilarang, dan ini pendapat mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Boleh, artinya menjual emas secara tidak tunai. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama kontemporer yang sependapat. Nih. Sementara itu ulama yang mengatakan boleh mengupahkan dalil sebagai berikut, bahwa emas dan perak adalah barang sil'ah yang dijual dan dibeli seperti halnya barang dan jasa dan bukan lagi taman sebagai harga alat pembayaran atau sebagai uang. Dulu zaman Nabi dia sebagai uang. Sedangkan kalau misalnya dia adalah sebagai sil'ah, itu tidak lagi memiliki sifat kesamaan seperti emas dan perak yang kalau dia berbeda maka harus tunai. Jadi artinya nggak perlu tunai juga nggak apa-apa tuh di situ. Nah, kita lihat nih hasil keputusannya. Nih, fatwa jual beli emas secara tidak tunai. Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh atau mubah, selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi atau nggak uang. Sekarang saya tanya, di Indonesia ini emas sebagai alat tukar nggak? Enggak, Pak. Ya, dia bukan sebagai alat tukar, makanya jual beli emas secara tidak tunai itu nggak apa-apa. Tuh. Harga jual saman tidak, ini nih nggak perlu rohan dan lain-lain. Tapi intinya ini nih, jual beli emas secara tidak tunai itu diperbolehkan karena dia bukan sebagai alat tukar. Lalu yang di hadis itu apa? Yang di hadis itu dikatakan bahwasanya dia sebagai emas dan perak zaman Nabi itu sebagai alat tukar. Kata Nabi, emas dan perak apabila dia berbeda sama kayak uang dan emas, dia sama-sama berbeda. Itu terserah mau harga jualnya berapa, tentu pakai harga pasar kalau kita, tapi dia harus tunai. Itu zaman Nabi dulu karena zaman itu emas dan perak sebagai alat tukar. Tapi karena zaman sekarang emas itu bukan sebagai alat tukar, maka dia menjadi boleh untuk tidak tunai. Makanya banyak transaksi-transaksi itu yang tidak dilaksanakan secara tunai. Oke, udah jam 10.30. Oke, ini sebenarnya saya udah nyiapin nih di sini nih. Oke,
Kelihatan nggak ada ini? Kelihatan Kelihatan Pak. Pak. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan di sini nih. Misalnya kayak, apakah hukum dasar jual beli emas secara digital online dalam Islam? Di mana? Jawabannya adalah Boleh. boleh dengan syarat memenuhi ketentuan syarat tukar menukar barang ribawi. Syarat utamanya adalah harus ya dan bi yadin, dan emasnya benar-benar ada, bukan fiktif. Dalam konteks digital, serah terima fisik digantikan dengan serah terima hukum atau taqabbud al-hukmi. Maksudnya apa? Saya tanya Anda semuanya nih, itu tadi aplikasi emas yang tadi itu waktu lagi kita pertama itu kan ada jual ada beli itu kan harusnya kan tunai kan. Artinya kalau tunai itu kan tangan ketemu tangan, kalau di aplikasi itu kan nggak ada tangan tuh kan, adanya jempol ketemu jempol kan. Jempol diartikan jempol kita yang beli, terus kemudian aplikasi mereka yang nerima, walaupun bisa jadi nggak ada jempol di sana, nggak ada tangan, tapi setelah terimanya itu seolah-olah secara hukum tuh telah dilaksanakan oke gitu, melalui kita pencet beli, kemudian dia terima uang di sana, itu telah terjadi jual beli yang sah. Pertanyaannya, ntar di aplikasi-aplikasi itu kalau misalnya kita udah 1 kilo misalnya nih emasnya atau 5 gram, kalau kita mau cairin bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Itu artinya Bisa. apa? Iya, itu artinya apa? Bahwasanya memang emas itu secara fisik itu ada. Karena pada hakikatnya dia nggak boleh kalau kita transaksi segala sesuatu, tapi secara fisik itu nggak ada. Karena barang tersebut tuh harus maujud, harus ada. Oke, udah jam 10.36 nih. Oke, intinya ini ya, nggak ada masalah ya. Anda semuanya ya. Oke, masalah emas ini insya Allah perbedaan antara riba fadl sama riba nasiah. Sekali lagi saya bilang riba fadl itu adalah sama barangnya, cuman kuantitas dan kualitasnya berbeda. Kalau riba nasiah itu adalah barangnya berbeda, tapi tidak secara tunai. Itu namanya riba nasiah. Itu ketentuan yang kedua. Tadi ketentuan pertama apa? Barangnya sama, terus kualitasnya harus sama, dia supaya terhindar dari riba fadl. Kalau riba nasiah itu apa ketentuan yang kedua? Boleh dia berbeda, tapi harus dilaksanakan secara tunai. Kalau misalnya dia nggak tunai, maka dia terkena riba nasiah karena ada penundaan antara penyerahan emas maupun rupiah tersebut. Oke. Saya tahu mungkin Anda terasa agak ini ya, memang harusnya dijelaskannya agak panjang. Sebab kalau misalnya saya bisa aja ngomong 15 menit, kita selesai, cuman nggak ada penambahan di dalam pikiran Anda tuh. Dan saya itu nggak mau terjadi itu. Jadi harus ada ketika kita ngobrol 1 jam, 2 jam ini, ada penambahan pemahaman di dalam pikiran Anda, sehingga dia bermanfaat insya Allah bagi masa depan Anda. Nanti saya berdoa mudah-mudahan Maulana Hasbillah, Pranaja, Adonis, A2, kemudian Jeng Ana, kemudian Rabi Abrar, kemudian Dayang yang membuka kameranya. Sekarang nanti suatu saat itu bakalan menjadi ahli ekonomi syariah, jadi konsultan syariah, jadi dewan pengawas syariah di mana-mana tuh. Ya, sehingga insya Allah Anda semua yang bersabar. Oh ya, termasuk Nazwan juga. Waduh, Nazwan. Mantep. Nazwan, kamu di sini kelihatannya agak ganteng ya kalau di sini. Kamu terlihat ganteng. Saya doain Nazwan yang membuka kameranya, yang lain pada nutup. Anda membuka dengan penuh kesabaran. Saya mendoakan Anda semuanya menjadi ahli ekonomi syariah semuanya tuh. Ntar Bang Nazwan jadi konsultan syariah di asuransi dan di bank ekonomi syariah. Amin. Mbak Ana juga tuh. Jeng Ana sehat Jeng Ana? Kenapa? Kemarin kamu telat masuk kelas berduaan sama si Rizky, telat gara-gara apa? Kok bisa bareng gitu kamu telatnya berdua? Hah? Ada kerjaan, Pak. Nggak usah kita bicarakan itu di sini ya. Baik. Ya, mudah-mudahan Jeng Ana nanti suatu saat tuh jadi ahli ekonomi syariah. Terus kemudian Anda
apa namanya, ntar kalau udah saya tua terus kemudian saya lihat Jeng Ana di TV jadi ahli ekonomi syariah, saya bakalan dalam hati saya bilang, dulu itu anak saya yang ngejelasin fondasi dasar dalam hidupnya, sekarang dia menjadi seorang ahli ekonomi syariah. Saya berbangga memiliki Anda sebagai mahasiswa atau mahasiswi saya. Baik, makasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Ini mohon maaf, ini apa namanya? Ini di rumah ibu saya ya. Di rumah ibu saya kelihatannya kameranya agak gelap nih. Kalau di rumah saya agak-agak terang tuh. Jadi karena di rumah ibu, jadi hari Tidak apa-apa Pak. Walaupun ilmu Bapak terang benderang Pak. Thank you, Brar. Ya ampun. Oke, saya doain juga Bang Abrar nih. Brar, itu lagi jualan di situ, Brar? Enggak Pak, ini lagi temenin adik latihan Pak. Maaf, Oh ya, Pak. latihan. Oke, latihan futsal, Brar. Bola Pak. Latihan bola. Oke, baik. Saya kembalikan kepada Mbak Ana. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Makasih Pak. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rasiku atas materi yang sangat bermanfaat. Kini kita buka sesi tanya jawab. Ini adalah kesempatan terbaik bagi audiens untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Bapak Rasiku. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan atau tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Terima kasih. Langsung angkat tangan aja, nggak usah di chat. Pusing bacanya. Skill. Weh, Nazwan, silakan Nazwan. Saya izin ke toilet, Pak. Ya, Nazwan. Oke. Enggak, Pak, serius Ya, nanya. Untung Serius lucu nanya. tuh, bagus. Untung lucu. Oke, gimana? Ini Pak, terkait maksudnya ya fakta atau isu di Indonesia lah yang banyak ya Pak ya. Ini terkait pertukaran uang Pak. Kalau lebaran tuh buat persen bocil-bocil kan ya Pak ya. Ya. Itu kalaupun tadi diperbolehkan kan udah Bapak jelasin lah tadi. Nah itu untuk secara akadnya kira-kira akadnya apa ya Pak? Apakah itu dia nanti pada akhirnya cuma hibah atau bisa wakalah bil ujroh mungkin yang saya pikirin gitu Pak. Anda ngapain? Ngasih tukar uang rupiah sama rupiah Pak. Oh, tukar uang rupiah sama rupiah. Iya. Ke siapa? Nanti kalau misalkan lebaran gitu kan banyak kasusnya gitu kan Pak ya. Kita mau nanya sisi syariahnya. Kalaupun memang secara teknis diperbolehkan, maksudnya teknis kan berarti kan bisa pakai akad tertentu gitu Pak. Nah itu akad apa yang dipakai gitu Pak? Oke, saya jelasin dulu ya. Pertama, kalau misalnya kamu menukarkan uang, dia kan orang kan di pinggir jalan tuh. Yang kalau misalnya ini saya ceritain dulu ya. Kalau bisa, Anda nukerinnya di bank aja. Kalau nukerin di bank kan jumlahnya sama kan. Kalau misalnya 100.000, dibalikinnya 100.000 kan. Apalagi di bank syariah. Itu biasanya di awal-awal Ramadan. Jadi Anda dari awal-awal laksanakannya tuh. Jangan pas lagi di akhir-akhir. Terus kalau misalnya kita butuh gimana Pak? Ya jangan tukerin sama orang yang di pinggirin jalan itu. Tukerinnya di mana? Tukerinnya di masjid pas lagi habis selesai sholat Jumat. Itu kan biasa mereka buka kotak amal tuh. Nah Anda tukerin di situ. Atau sama tukang parkir. Jumlahnya sama persis. Pak, kalau misalnya sekalian nama parkiran saya gimana Pak? Boleh, caranya gimana? Ngomong sama abangnya gini, Bang, saya tuker 10.000 nih Bang. Oke, udah 10.000-nya ditukerin sama dia. Setelah Anda terima 10.000, jumlahnya 2.000 kali 5, Anda bayar habis itu parkirannya. Nih Bang, ini parkiran saya ya 2.000. Jadi Anda terima dulu. Terus selanjutnya, kalau misalnya Anda tuker sama bocah, gimana nih kalau misalnya ada yang nuker kepada Anda? Ya nilainya harus sama, jangan berbeda. Jangan bilang ini niatnya adalah sedekah dan lain-lain. Diusahakan nilainya sama.
Oh iya. Kalaupun ternyata nilainya berbeda, misalnya nih, karena kerelaan Anda nih bocah, dia nukerin 10.000, udah saya kasih aja 8.000. Nggak apa-apa, beda di situ dengan tujuan tujuan komersil. Kalau yang di pinggir jalan itu kan memang dia untuk mencari keuntungan. Anda nuker 100.000 dibalikin 95.000. Tapi kalau misalnya Anda anak kecil kan, dia kak aku nukerin 10.000 dong. Ya udah nih, saya kasih kamu 5.000-nya aja. Itu nggak ada masalah karena bentuk kasih sayang di situ kan. Bahkan kalau perlu bagusnya gini, nukerin 10.000 dulu nih. Oke, saya terima 10.000-nya ya. Ini 10.000 buat kamu. Kakak terima 10.000. Ini saya kasih 10.000 kembaliannya, tukerannya, tapi kakak mau kasih kamu 5.000 deh atau 2.000, ini buat kamu gitu. Sama dengan ketika ada orang misalnya begini, ada warisan, ada kakak dan adiknya, yang satu kakaknya kaya, yang adiknya miskin, pembagiannya laki-laki mereka full terima, dibagi dua. Terus kata kakak yang kaya begini, udahlah saya karena kaya kamu miskin udah buat kamu semuanya. Itu keliru. Jadi bagusnya sesuai dulu dengan hukum Allah, warisan itu dibagi dulu, ditransfer dulu ke masing-masing. Kalau sesudah itu kakaknya kasihan sama adiknya, setelah ditransfer, kemudian ditransfer lagi ke rekening adiknya. Dia bilang gini, karena kamu miskin, maka saya berikan ini sebesar setengahnya sebagai modal kamu usaha atau full. Tapi sebelumnya saya udah terima dulu hak saya. Jadi hak sudah diterima, orang tua aman dikubur, tidak dimintai pertanggungjawaban karena lalai dalam memberikan warisan, sedangkan antar sesama adik kakak ini saling berhibah atau saling bersedekah agar saling mencintai. Jadi kalau kakaknya bilang karena saya kaya, kamu miskin, udah saya kasih nih gitu. Jadi jangan dari awal langsung ngomong ini karena kamu miskin udah semuanya buat kamu saja. Enggak. Jadi harus ditunaikan dulu warisan tersebut. Tujuannya bukan untuk adik kakak itu, tapi agar orang tuanya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kan, memberikan warisan itu kepada anak apabila ada harta yang ditinggalkan, itu kan hukumnya wajib di dalam ekonomi syariah kan. Jadi harus ditegakkan begitu. Oke Nazwan ya. Baik, silakan yang lain, ada yang ingin bertanya? Nggak ada yang bertanya lagi? Kelihatannya Mbak Ana udah nggak ada lagi yang bertanya Mbak Ana. Ini kelihatannya udah mulai siang nih, sampai jam berapa sekarang sih? Jam 10.46. Sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rasiku atas jawaban yang tuntas, dan terima kasih kepada audiens atas partisipasi aktifnya. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara kajian bulanan. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, para dosen, panitia, dan seluruh audiens yang telah menyimak acara ini dengan antusias. Saya Ana, selaku MC, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan dalam memandu acara. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Terima kasih Bapak. Makasih banyak. Teman-teman jangan lupa absensi ya. Happy weekend. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Yes. Waalaikumsalam. Yang belum absen, isi absen. Teman-teman jangan lupa absennya ya. Ya, untuk link absensi ada di kolom komentar ya, atau chat. Kolom komentar.
Itu harganya 107 tapi beli aku orang ngerti sampai bulan ngomong gitu